lihat ada seorang narapidana bernama Gary Fernandez yang sedang menanti kebebasannya. Dan Gary sendiri dahulu merupakan salah satu mantan petarung jalanan hebat yang berasal dari India. Namun dirinya harus mendekam di penjara karena telah membunuh istrinya sendiri yang bernama Maria Fernandez dalam keadaan mabuk. Dan rasa penyesalan itulah yang hingga kini masih terus menghantuinya. Itu sebabnya Gary pun langsung bereraikan air mata saat dirinya kembali melihat foto kebersamaan mereka. Lanjut cerita di hari kebebasannya, Gary hanya dijemput oleh putra bungsunya yang bernama Monty Fernandez yang juga merupakan petarung jalanan. Dan selain Monty nih, Gary juga sebenarnya masih memiliki satu putra lagi, yaitu David Fernandez yang memiliki kemampuan bertarung yang sama seperti dirinya. Namun setelah kejadian pembunuhan yang dia lakukan kepada sang istri, David sudah tidak lagi mengakuinya sebagai ayahnya. Itu sebabnya dia tidak datang untuk menjemput Gary. Tetapi karena Gary selalu memikirkan David, Monty pun sempat merasa sangat kecewa kepadanya. Sementara itu, di saat yang bersamaan terlihat jika pada saat itu, David bersama dengan istrinya yang bernama Jenny Fernandez sedang berada di suatu tempat untuk merayakan hari ulang tahun putri mereka yang bernama Maria Fernandez, atau lebih sering disebut dengan panggilan Popo. Di lain sisi ketika Gary sudah tiba di rumahnya, dia seakan melihat sosok Maria yang menyambut kedatangannya dengan senyuman, yang diiringi dengan momen-momen kebersamaan yang pernah terjadi di rumah tersebut, sehingga membuat Gary pun pada saat itu semakin merasa emosional. Sampai akhirnya, dia pun menyadari bahwa semua yang dia lihat hanyalah bayangan di masa lalu, karena pada kenyataannya kini istrinya sudah meninggal dunia. Tetapi meskipun begitu, Gary masih tetap memindahkan beberapa barang di rumahnya, karena dia ingin semua barang diletakkan ke posisi sesuai dengan yang Maria terapkan. Dan melihat sikap ayahnya yang seperti itu, Monty merasa sangat bersedih, tetapi dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian guys, pada keesokan harinya, David yang saat ini telah berprofesi sebagai guru fisika, terkenal sebagai seorang guru yang baik, di mana dia sangat dekat dengan semua murid-muridnya. Namun yang membuat murid-muridnya penasaran adalah tato yang berada di tubuhnya, karena pada dasarnya hanya Davidlah satu-satunya guru yang memiliki tato di sekolah tersebut. Tetapi terlepas dari itu semua, David dan juga istrinya kini harus terus bekerja keras agar bisa mendapatkan uang untuk biaya pengobatan putrinya yang mengalami kelainan ginjal. Dan karena pihak bank sudah tidak dapat memberikannya pinjaman lagi, akhirnya David memutuskan untuk mencari uang dengan kembali melakukan pertarungan jalanan seperti yang dahulu sering dia lakukan sebelum menikah. Sementara di sisi lain, Monty bersama dengan Gary juga terlihat sudah berada di sebuah arena untuk melakukan pertarungan ilegal. Dan di saat yang bersamaan, Briganza juga datang ke tempat tersebut untuk mencari petarung hebat yang nantinya akan dia rekrut mengikuti kejuaraan Right to Fight. Lanjut cerita, pada malam itu, Monty dijadwalkan akan bertanding melawan Mustafa, seorang petarung hebat di bawah agensi milik Pasha, yang kemungkinan besar akan ikut dalam kejuaraan Right to Fight. Dan seperti yang telah diperkirakan, meskipun Monty adalah anak dari mantan petarung hebat, tetapi kemampuan yang dia miliki saat ini belumlah cukup untuk melawan Mustafa, sehingga dia pun dapat dikalahkan dengan cukup mudah. Kemudian dari kekalahan itulah, Gary dengan tidak sengaja kembali membandingkannya dengan David, sehingga membuat Monty merasa sangat kecewa dan pergi meninggalkannya. Sementara setelah melihat luka yang terdapat pada wajah David, Jenny mulai merasa khawatir, karena sebenarnya dia ini sangat menentang jika David melakukan pertandingan lagi, mengingat dahulu David pernah mengalami luka yang cukup serius. Tetapi hal itu terpaksa David lakukan agar dia bisa mendapatkan uang untuk pengobatan putri mereka. Namun pada keesokan harinya, ternyata berita tentang pertarungan David di jalanan mulai tersebar di sekolahnya. Itu sebabnya walaupun David adalah seorang guru yang pintar, namun kepala sekolah yang selama ini membantunya, kini terpaksa harus memintanya untuk mengundurkan diri sebagai guru. Guys, cerita pun berlanjut nih seperti biasanya. David akan selalu mendampingi putrinya di saat dia sedang melakukan perawatan rutin. Dan hal itu memang sengaja dia lakukan agar anaknya tidak merasakan sakit. Hingga tak lama kemudian, Jenny pun datang menghampiri mereka. Dan sama seperti David, Jenny pun selalu memberikan kasih sayang yang penuh kepada putrinya. Bahkan meskipun mereka sedang berada dalam masalah sulit, tetapi di hadapan Popo, mereka berdua selalu berusaha untuk tetap tersenyum. Kemudian setibanya di rumah, David merasa sangat terkejut ketika melihat sosok Gary yang berjalan ke arahnya dengan membawa beberapa tangkai bunga. Sementara Monty hanya menunggunya di dalam mobil. Lalu pada malam itulah, David yang masih belum bisa memaafkan ayahnya, dengan tegas langsung mengatakan bahwa mereka sudah tidak lagi memiliki hubungan darah, karena Gary lah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Namun di tengah kesedihan yang sedang Gary rasakan, pandangannya tertuju kepada Popo yang kala itu sedang berada di pelukan Jenny. Dan seakan mengerti keinginan Gary, Jenny pun segera memperlihatkan wajah Popo kepadanya. Tetapi yang paling membuat Gary semakin sedih adalah ketika dia mengetahui bahwa nama cucunya adalah Maria Fernandez, sama seperti nama mendiang istrinya.
Lalu gak lama kemudian di saat Gary mencoba untuk kembali meminta maaf, David malah mendorongnya hingga terjatuh. Dan karena tidak terima akan hal itu, Monty yang merasa marah pun langsung datang sehingga hampir terjadi keributan di antara mereka. Tetapi Gary berhasil meleraikannya dengan segera mengajak Monty pergi dari sana. Tetapi karena David masih belum bisa memaafkannya, Gary hingga melukai dirinya sendiri saat di dalam kamar, sehingga membuat Monty begitu mengkhawatirkan kondisi ayahnya yang kala itu nampak sangat depresi. Dan guys, semua kejadian ini bermula di beberapa puluh tahun yang lalu ketika Gary membawa Monty untuk tinggal di rumahnya, karena diketahui bahwa Monty ternyata bukanlah anak kandung Maria, melainkan anak dari hasil hubungan gelap Gary dengan seorang wanita bernama Sarah yang sudah meninggal dunia. Dan meskipun pada saat itu Maria sempat tidak menginginkan kehadirannya, namun gak lama setelah Gary pergi, David dengan berlapang dada langsung mengajak Monty untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu sesampainya di dalam, Monty pun menjelaskan bahwa di hari itu adalah tepat hari ulang tahunnya. Dan mendengar hal tersebut, hati Maria semakin hancur, tetapi pada akhirnya dia berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Bahkan Maria hingga menyiapkan segelas susu dan juga makanan untuk merayakan hari ulang tahun Monty. Dan beberapa hari kemudian, ketika mereka sedang bermain bola, ada salah seorang anak yang memanggil Monty dengan sebutan bajingan. Lalu karena tidak terima akan hal itu, tanpa berpikir panjang nih, David langsung menghajar anak tersebut. Sebab kini Monty adalah bagian dari keluarganya. Singkat cerita, ketika tumbuh semakin dewasa, David mulai mengikuti jejak ayahnya dengan menjadi seorang petarung. Tetapi pada saat itu Gary masih gemar mengkonsumsi alkohol yang membuatnya sering pulang dalam keadaan mabuk. Namun karena pada malam tersebut mereka sedang merayakan acara ulang tahun, Maria pun tidak terlalu mempermasalahkannya karena dia tidak ingin bertengkar di hadapan anak-anak mereka. Tetapi akhirnya Maria tidak mampu menahan amarahnya lagi ketika Gary memanggilnya dengan sebutan Sarah, sehingga perkelahian pun kembali terjadi. Singkat cerita guys, karena masih dalam kondisi mabuk, Gary dengan tidak sengaja mendorong Maria sehingga kepalanya terluka akibat benturan yang dia alami. Lalu dalam kondisi yang semakin lemas, Maria sempat mengulurkan tangannya ke arah Monty, seakan memintanya untuk mendekat dengannya. Tetapi di saat yang bersamaan juga, David malah mendorongnya, sebab dia beranggapan jika Monty adalah penyebab dari semua masalah ini. Dan dari peristiwa kematian ibunya itulah, David sudah tidak lagi menganggap Gary sebagai ayahnya. Kembali ke timeline utama, meskipun Monty pernah dikalahkan oleh Mustafa secara telak, tetapi pertandingan mereka kembali diulang sehingga membuat Gary merasa khawatir. Namun karena tidak ingin Gary salah paham, Pasha pun menjelaskan bahwa Monty sendirilah yang meminta pertandingan tersebut. Dan tanpa terduga-duga nih, ternyata pada malam itu Monty berhasil mengalahkan Mustafa untuk membalaskan kekalahannya. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ketika Monty mengatakan kepada Gary bahwa dia dapat memenangkan pertandingan tersebut karena dirinya telah melihat lawan bertarungnya sebagai David. Sementara itu di saat Pasha sedang bingung memikirkan kondisi Mustafa yang tidak mungkin ikut dalam kejuaraan Right to Fight, secara tiba-tiba David datang menghampirinya untuk meminta kesempatan agar dirinya diizinkan lagi bertarung. Namun pada saat itu, Pasha sempat menolaknya, mengingat bahwa kini David sudah berkeluarga. Akan tetapi karena David yang terus memaksa, akhirnya Pasha memilih untuk memberikannya kesempatan dengan melawan petarungnya terlebih dahulu. Lalu disinilah David mulai menunjukkan keahliannya dalam bertarung, dari segi teknik maupun stamina, sehingga dia pun berhasil mengalahkan lawannya dengan kuncian yang mematikan. Hingga pada keesokan harinya guys, dengan memperlihatkan logo Right to Fight yang dia pasang di sebuah stadion, di hadapan awak media, Briganza mulai meresmikan ajang olahraga terbesar yang akan segera digelar. Kemudian dia menegaskan kepada salah satu wartawan yang berada di sana, bahwa pertarungan jalanan sebenarnya adalah seni bela diri campuran yang tidak banyak orang ketahui. Itu sebabnya dirinya ingin segera menyelenggarakan pertarungan tersebut untuk membuat sebuah revolusi baru. Singkat cerita, setelah melihat kemampuan David yang luar biasa, keesokan harinya Pasha segera menghubunginya untuk memberitahukan bahwa dirinya telah terpilih untuk ikut berpartisipasi dalam ajang Right to Fight. Namun karena pada saat itu Jenny lah yang mengangkat panggilan tersebut, dia pun merasa sangat kecewa, sebab David kembali bertarung tanpa sepengetahuannya. Tetapi gak lama kemudian Jenny kembali datang menghampiri suaminya untuk memasangkan sebuah gelang. Dan karena dirinya tidak dapat merubah keputusan yang telah David pilih, Jenny pun akhirnya mengizinkannya dengan mengatakan jika dia dan Popo akan selalu bersamanya. Namun karena Jenny tidak sanggup lagi melihat David terluka parah untuk kedua kalinya, dia pun memilih untuk tidak menemani suaminya saat bertarung nanti. Sementara agar Monty juga bisa berpartisipasi dalam kejuaraan bergengsi tersebut, Kalu Bali langsung memperlihatkan video bertarung Monty kepada Briganza sebagai bahan pertimbangannya. Dan setelah melihat kemampuan yang Monty miliki, Briganza pun akhirnya menjadikan Monty sebagai petarungnya, karena dia yakin jika Monty akan mampu mengalahkan para petarung dunia.
Lalu guys, agar dapat menjadi juara dalam ajang kejuaraan Right to Fight yang sebentar lagi akan digelar di India, David dan juga Monty akhirnya mulai berlatih keras dengan metode yang berbeda. Hingga pada suatu hari, ketika terjadi perdebatan perihal kemampuan petarung India yang masih diragukan, Kalubai langsung meminta kepada rekannya untuk mengupload video bertarung Monty di akun YouTube miliknya. Dan ternyata, inisiatif yang Kalubai lakukan berhasil mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dan meskipun dalam wawancara, Breganza tidak ingin memberitahukan nama petarung India terhebatnya, tetapi di sana, Bizrawat yang selaku komentator Right to Fight memberikan sedikit bocoran, di mana mereka akan menghadirkan petarung yang sangat berbahaya bernama Luka. Dan hal itu memang sengaja dia beritahukan agar pertarungan nanti bisa lebih menarik, mengingat jika Luka sendiri sama sekali belum pernah melawan petarung dari India. Singkat cerita, beberapa hari sebelum Right to Fight diselenggarakan, akhirnya Breganza membuat konferensi pers untuk memperkenalkan para petarung yang akan ikut berpartisipasi. Dan petarung pertama yang diperkenalkan adalah Gama, seorang pegulat hebat yang berasal dari India Utara, di mana dia telah berhasil meraih medali perunggu dalam Olimpiade 2009. Kemudian ada juga Hammer dari Italia, seorang atlet hebat yang memiliki reputasi yang buruk dalam dunia MMA. Setelah itu ada juga Ronnie Cross yang berasal dari Brazil, yang dinobatkan sebagai petarung MMA termahal sepanjang tahun 2010, karena dirinya telah menjadi juara dunia sebanyak 3 kali. Dan petarung berikutnya adalah Tenzin Yana, pria asal Cina yang merupakan satu-satunya Shaolin Fighter yang ada dalam ajang kejuaraan tersebut. Lalu peserta selanjutnya adalah pria asal India yang baru-baru ini videonya viral di dunia maya, yang tidak lain itu adalah Monty Fernandes. Lalu guys, karena pada saat itu semua peserta juga belum mengetahui akan siapa yang akan mereka hadapi, Monty dan Gary pun langsung terkejut setelah mengetahui jika David juga ikut di dalam pertandingan tersebut. Namun mengingat bahwa David berlatar seorang guru fisika dan tidak banyak orang yang mengetahui kemampuannya, akhirnya dia pun dijadikan kuda hitam dengan julukan si cupu. Bahkan banyak orang yang berasumsi bahwa dia tidak pantas untuk mengikuti ajang Right to Fight itu. Tetapi guys, untuk menjawab semua opini-opini buruk tentang dirinya, David pun langsung menegaskan di hadapan awak media jika dia dan keluarganya pantas untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Lalu selain mereka semua yang tadi telah disebutkan, ada lagi satu petarung terakhir yang berasal dari Jerman, dan semua orang pasti sudah mengetahuinya, sebab dia telah digadang-gadang menjadi salah satu peserta yang paling ditakuti di Right to Fight, dan dia adalah Luka, si petarung yang mematikan. Karena dia selalu menghabisi musuh-musuhnya, di mana dalam 30 kali pertandingan, dirinya telah berhasil menang sebanyak 24 kali, dan 6 kali didiskualifikasi, bahkan hingga menyebabkan kematian. Itu sebabnya Breganza pun dapat memastikan jika dalam pertarungan tersebut akan sangat mendebarkan dan juga berbahaya. Kemudian agar acara itu dapat diminati oleh seluruh warga India, Breganza bukan hanya mempromosikannya melalui media saja, tetapi dia juga mempromosikannya melalui udara, sehingga semua orang dapat melihatnya. Sampai akhirnya, malam pergelaran pun dilaksanakan di sebuah arena Equinox yang berlokasi di Mumbai, India. Dan seperti yang telah dibayangkan, arena pun kini telah dipadati oleh banyak penonton yang ingin menyaksikan secara langsung 10 petarung hebat di seluruh dunia yang akan bertanding untuk memperebutkan uang sejumlah $90 juta. Lalu yang akan menjadi komentator selama pertandingan itu berlangsung adalah Bais Rawat bersama dengan rekannya Sachin Mehra yang merupakan seorang wartawan olahraga dari media yang sangat populer. Kemudian dengan diiringi oleh teriakan penonton yang terdengar di dalam arena, Mehra mengatakan kekagumannya kepada Breganza yang kini telah berhasil menyelenggarakan pertandingan bergengsi di negaranya, sekaligus akan merubah nasib petarung India dengan jumlah hadiah senilai $90 juta yang bisa dikatakan itu adalah pertandingan terepik sepanjang masa. Singkat cerita guys, sebelum pertandingan itu dimulai, Monty pun terlihat sangat gugup ketika berada di ruang ganti. Bahkan dirinya hingga berniat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang sengaja dia simpan. Tetapi hal tersebut segera dihentikan oleh Gary, karena kebodohan itu mampu membuatnya langsung didiskualifikasi dari pertandingan. Sehingga semua kerja kerasnya selama ini akan menjadi sia-sia. Lalu gak lama kemudian salah seorang pihak penyelenggara pun datang menghampiri mereka untuk meminta Monty bersiap, karena sebentar lagi dia akan segera bertanding. Dengan begitu pertarungan pertama pun dimulai, di mana yang menjadi pertandingan pembuka adalah Monty, si petarung viral, yang baru memulai debutnya di ajang MMA tingkat internasional. Namun meskipun begitu dirinya tidak bisa dianggap remeh, karena dia memiliki masa lalu yang sangat menarik. Ditambah dia juga adalah anak sekaligus murid dari mantan petarung hebat yaitu Gary Fernandes. Itu sebabnya, kini Monty telah memiliki banyak fans yang mendukungnya. Tetapi di pertandingan pertamanya, Monty sudah harus mendapatkan rintangan yang sangat berat, di mana dirinya harus langsung berhadapan dengan Gama, si pegulat hebat,
sehingga banyak orang yang berasumsi bahwa Gama akan memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah. Terlebih para penggemar Gama yang masih saja terus meneriakkan namanya sebelum pertandingan itu dimulai, dan hal tersebut mampu mengganggu benak Gary sebab dia merasa khawatir dengan keselamatan putranya, mengingat bahwa Monty masih bisa dikatakan sebagai petarung pemula. Sementara di lain sisi, sebelum memulai pertandingan pertamanya, wasit pun memanggil kedua petarung untuk memberikan arahan sebelum mereka bertanding. Dan di sini nampak jelas jika Gama memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Namun gak lama setelah pertandingan dimulai, Monty memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa, di mana dia berhasil mengalahkan Gama, si juara dunia hanya dalam sekali pukul. Dan kemenangan tersebut pun langsung disambut meriah oleh semua penonton yang berada di dalam maupun di luar arena. Kemudian cerita pun berlanjut. Sebelum memulai pertandingannya, di ruang ganti David memutuskan untuk menghubungi anaknya terlebih dahulu. Dan mengingat jika esok dirinya tidak dapat menemani anaknya berobat ke rumah sakit. Dengan perasaan sedih, dia mencoba memberikannya semangat dengan berkata bahwa Popo lebih pemberani daripada ayah dan ibunya. Lalu karena dirinya harus segera melakukan pertandingan, David pun meminta kepada Popo untuk terus mendoakannya. Meskipun pada saat itu, Popo sendiri masih belum mengetahui apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dan mendengar pembicaraan yang terjadi di antara mereka, Jenny hanya dapat terdiam sehingga dia tidak mampu lagi menahan air matanya. Mengingat perjuangan David yang kini telah berusaha mendapatkan uang untuk biaya pengobatan anak mereka. Sementara di sisi lain, sebagai bentuk dukungan kepada guru kesayangannya, semua para anak murid David terlihat sudah berkumpul di salah satu tempat hanya untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Tetapi di saat yang bersamaan ketika David mulai memasuki arena, dirinya nampak gelisah sehingga Pasha pun langsung menegaskan jika kekhawatiran akan mampu melemahkan para petarung. Itu sebabnya dia meminta agar David bisa memaksimalkan kesempatan yang dia miliki. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara keributan kecil yang terjadi tepat di belakang mereka, dan ternyata itu dilakukan oleh Gary, yang memang sengaja datang hanya untuk memberikannya semangat. Lalu sama seperti yang Monty alami, David juga harus menghadapi musuh yang tangguh di pertandingan utamanya, di mana dia harus melawan petarung yang berasal dari Brazil, yaitu Ronnie Cross. Sehingga banyak orang yang sangat mengkhawatirkannya, seperti Gary, kepala sekolah dan juga Jenny, yang bahkan memilih untuk tidak menyaksikan pertandingan tersebut. Sampai akhirnya pertandingan pun dimulai nih, dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Cross, yang membuatnya sangat mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan, Cross juga hampir saja mampu mengalahkan David dengan teknik kunciannya. Namun dengan sisa kekuatan yang dia miliki, David masih mampu bertahan hingga bel ronde pertama itu dibunyikan. Kemudian tidak seperti di babak pertama, di babak yang kedua ini, David mampu membalik keadaan dengan memulai melayangkan pukulan demi pukulan dan juga tendangan keras ke arah lawannya. Bahkan dengan aksi yang memukau, David mampu melompat ke atas tubuh Cross kemudian mematahkan pergelangan tangannya, sehingga dia pun akhirnya langsung dinobatkan sebagai pemenangnya. Yang membuat semua orang hampir tidak percaya sebab seorang guru fisika seperti dirinya mampu mengalahkan Cross. Tetapi di sini, Bayi Rawat menegaskan bahwa yang David raih bukanlah sebuah kebetulan, melainkan tekad yang kuat untuk menang. Dan kemenangan tersebut mampu menjadi semangat bagi para pendukung yang menyaksikannya, seperti murid-murid dan juga kepala sekolahnya. Tetapi tidak dengan Jenny yang hingga kini masih khawatir dengan kondisi suaminya, karena dia memang tidak menyaksikan pertandingan tersebut. Namun setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh David, Jenny pun langsung melompat bahagia untuk merayakan kemenangan pertamanya. Cerita pun berlanjut di pertandingan ketiga. Luka pun dapat mengalahkan musuhnya dengan sangat mudah dan juga cepat, sehingga membuatnya semakin dikenal sebagai pemburu para petarung. Kemudian sama seperti Luka, Hammer juga mampu mengalahkan Huda di pertandingan keempat pada malam itu dengan hantaman lutut yang tepat mengenai wajah lawannya. Sementara setelah berhasil menang di pertandingan pertamanya dengan sangat memukau, kini Monty telah menjelma menjadi sosok superstar baru di dunia MMA karena penggemarnya semakin banyak hanya dalam waktu yang singkat. Dan hal tersebut dapat dilihat ketika dirinya kembali masuk ke dalam arena untuk melawan Potter, di mana hampir seluruh penonton yang berada di sana terus meneriaki namanya, sehingga membuat suasana semakin panas. Lalu saat pertandingan baru saja dimulai, tanpa membuang-buang waktu, Monty pun segera melayangkan serangan-serangan ke tubuh Potter, hingga akhirnya dia pun dapat mengakhiri pertandingan tersebut dengan memberikan pukulan keras yang dia lakukan sambil melompat. Lalu guys, karena merasa bahwa dirinya sudah pasti akan menang, tanpa adanya ekspresi di wajahnya, Monty memutuskan untuk segera pergi meninggalkan arena sebelum wasit mengumumkan hasil pertandingan tersebut. Dan sebagai pertandingan penutup di hari pertama, David yang dijuluki si Cupu kembali mendapatkan lawan yang sangat berat yaitu Tenzin Yana, seorang Shaolin fighter mematikan yang sering dijuluki sebagai malaikat gigi,
sebab dia telah 7 kali berhasil mematahkan gigi lawannya. Sementara tidak seperti pertandingan di awal, kini Jenny sudah mulai memberanikan diri untuk menyaksikan suaminya bertarung meskipun hanya melalui televisi. Hingga tidak lama kemudian, pertandingan pun dimulai dengan Tenzin yang memperlihatkan kuda-kudanya sebelum bertarung. Sehingga membuat suasana sempat menjadi hening karena semua pandangan langsung tertuju padanya. Lalu dengan teknik dan kemampuan yang dia miliki, Tenzin pun mampu mendominasi di babak pertama, sehingga membuat David hanya dapat bertahan dari serangan-serangan yang diberikan di babak pertama. Namun ternyata, itu semua adalah bagian dari strategi yang telah David rencanakan, di mana dia memang sengaja untuk menguras stamina Tenzin terlebih dahulu. Dan itu kembali dia lakukan di babak kedua sehingga membuat semua pendukungnya merasa sangat khawatir. Tetapi sesuai dengan yang David perkirakan, di babak ketiga, Tenzin terlihat sudah mulai kelelahan karena staminanya sudah terkuras habis di babak sebelumnya. Dan dengan memanfaatkan kesempatan itu, David pun langsung menyerangnya secara terus-menerus yang akhirnya berhasil membawanya lolos ke babak selanjutnya dengan diiringi kebahagiaan dari wajah para pendukungnya. Bahkan pada saat itu, Shechin merah yang pada awalnya tidak mempercayai kemampuan David, namun kini dia telah berubah menjadi sangat mengidolakannya. Dengan begitu pertandingan di hari pertama pun selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan di esok malam di tempat dan waktu yang sama. Singkat cerita, karena 6 dari 10 petarung telah berhasil dikalahkan, akhirnya kini hanya tersisa 4 petarung saja yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan mereka adalah David, Monty, Luka, dan juga Hammer. Kemudian mengingat jika para petarung jalanan selama ini selalu dianggap sebagai kejahatan negara. Tetapi malam ini, olahraga tersebut akan mendapatkan pengakuan dan mengukir sejarah baru, di mana mereka semua yakin jika negara India akan keluar sebagai juara Right to Fight. Lalu bersama dengan suara teriakan dari para penonton yang telah memenuhi arena, akhirnya pertandingan semifinal pertama pun dimulai antara Monty melawan Luka. Dan layaknya seorang monster pembunuh yang paling ditakuti, kemunculan Luka pada saat itu mampu membuat suasana menjadi agak menegangkan. Ditambah lagi ukuran badannya yang jauh lebih besar dari Monty. Bahkan sebelum pertandingan itu dimulai, Luka sempat memberikan statement kepada awak media jika dirinya akan mampu mengalahkan Monty hanya dengan 1 pukulan saja. Dan cerita pun berlanjut nih. Dengan memanfaatkan kekuatan tubuh yang dimiliki, Luka berhasil membuat Monty tidak berdaya menghadapinya. Tetapi di saat yang bersamaan, Monty berhasil bangkit lalu memberikan pukulan ke arah wajah Luka yang saat itu sedang lengah. Lalu di kesempatan itulah, Monty mulai membalikkan keadaan, di mana dia langsung berlari kemudian melompat untuk menyerang kepala Luka dengan sangat keras menggunakan sikutnya. Yang pada akhirnya, dia pun berhasil menumbangkan tubuh besar Luka dan inilah kekalahan terbesar dalam sejarah Right to Fight yang mampu membawa Monty menjadi kandidat pertama yang akan masuk ke babak final. Lalu gak kalah menegangkan dari babak sebelumnya, di pertandingan kali ini, David juga akan menghadapi musuh terberatnya yaitu Hammer. Namun untuk saat ini David si cupu telah menjelma menjadi seorang pahlawan baru di dunia MMA. Dan sebelum pertandingan itu dimulai, David dikejutkan dengan kehadiran Jenny yang memang sengaja datang ke sana hanya untuk mendukungnya, sehingga membuat David menjadi bahagia. Tetapi gak lama kemudian, suasana tersebut seketika menghilang ketika Hammer mulai memasuki arena dengan diiringi oleh musik dan juga teriakan dari para penonton. Lalu guys, sesaat sebelum pertandingan itu dimulai, Gary sempat datang menghampiri David untuk memberikannya arahan, sehingga membuat pandangan David dan juga Jenny langsung tertuju kepadanya. Lanjut ceritanya nih, di babak pertama, kedua petarung sudah memperlihatkan pertarungan yang sangat sengit, di mana mereka selalu jual beli serangan menggunakan teknik dan juga kemampuan yang mereka miliki. Sementara sebagai bentuk dukungan kepada David, akhirnya sang kepala sekolah memutuskan untuk datang ke tempat murid-muridnya agar mereka dapat menyaksikan pertandingan bersama. Dan hal tersebut mampu membawa semangat baru bagi semua muridnya. Dan sama seperti mereka, Gary juga terus memberikan semangat kepada David dengan mendampinginya di luar arena sepanjang pertandingan itu berlangsung. Tetapi karena merasa terganggu dengan keberadaannya, tanpa berpikir panjang Hammer pun langsung menendang tubuh Gary hingga dirinya terpental tepat di saat bel akhir babak pertama dibunyikan. Dan dengan adanya kejadian tersebut, suasana berubah menjadi hening karena semua pandangan seketika tertuju kepada Gary. Sementara David yang tidak terima jika ayahnya diperlakukan seperti itu, amarahnya pun langsung memuncak sehingga di babak kedua, dia segera melampiaskan amarahnya kepada Hammer dengan menghajarnya secara membabi buta. Tidak seperti David biasanya, bahkan dirinya terlihat seperti ada naluri ingin membunuh karena David sama sekali tidak ingin melepaskan Hammer meskipun wasit telah meleraikannya. Dan menyadari hal tersebut, Gary sudah tidak mampu lagi menahan kesedihannya hingga membuatnya langsung bereraikan air mata. Dan dengan kemenangan itulah, David berhasil mendapatkan tiket untuk maju ke final, sehingga membuat semua orang merasa terkejut dengan kemampuannya. Tetapi di balik itu semua, perasaan senang bercampur sedih mulai terbenak di pikiran Gary,
sehingga dia menyadari bahwa kedua anaknya akan segera bertarung di babak final nanti. Namun bersamaan dengan kegelisahannya, Monty secara tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya memang telah lama menanti pertandingan tersebut. Bahkan dengan tatapan tajam, Monty meminta kepada ayahnya untuk terus mengkhawatirkan kondisi David karena dia akan segera menghancurkannya. Cerita pun berlanjut sesaat sebelum pertandingan itu dimulai. Sesuai dengan informasi yang didapatkan, para komentator pun memberikan sebuah berita yang sangat mengejutkan bagi semua orang, di mana David dan juga Monty sebenarnya adalah kakak beradik. Dan setelah mendengar hal tersebut, suasana di dalam arena semakin bertambah meriah. Sementara di lain sisi, meskipun Jenny sempat melarangnya, tetapi David menegaskan bahwa dia telah memutuskan akan tetap melawannya, mengingat jika itu adalah satu-satunya agar dia bisa mendapatkan uang untuk biaya anaknya berobat. Dan sama seperti pertandingan Mahabharata, pertandingan kakak beradik ini pun akan terjadi sangat sengit. Itu sebabnya sebelum David memasuki arena, Pasha sempat mengingatkan jika itu adalah pertandingan terakhirnya. Oleh karenanya, jangan sampai hubungan darah mengganggu jalannya pertandingan. Sementara karena tidak ingin melihat kedua anaknya bertanding, di sisi lain Gary pun terlihat mulai pergi meninggalkan arena ketika bel babak pertama sudah mulai dibunyikan. Di mana pada saat itu, Monty pun langsung mendominasi pertandingan di sepanjang babak pertama, sehingga mampu membuat David terluka akibat serangan-serangan yang diberikan. Lalu di babak kedua, meskipun David mampu membalikkan keadaan, tetapi dirinya nampak menahan diri ketika ingin menghajar Monty, sampai akhirnya bel pun kembali dibunyikan. Dan melihat sikap David yang seperti itu, Monty merasa sangat diremehkan sehingga dia pun langsung mendorong tubuhnya. Yang tak lama kemudian, dirinya pun langsung terdiam oleh suara teriakan penonton yang terus menyebutkan nama Monty sebagai bentuk dukungan mereka. Lalu di babak ketiga, pertarungan sengit kembali terjadi, sehingga bayangan masa lalu pun mulai muncul dengan memperlihatkan potret kebersamaan mereka dengan posisi yang sama, namun kondisi yang jauh berbeda. Di mana kebahagiaan mereka dahulu kini telah berubah menjadi pertumpahan darah. Bahkan dengan tidak sengaja, David sampai mematahkan salah satu bahu Monty, sehingga membuat semua orang merasa sangat terkejut dengan yang baru saja dia lakukan, mengingat bahwa pada kenyataannya mereka masih saudara sekandung. Dan setelah melihat salah satu anaknya telah terluka, Gary yang telah kembali memasuki ke dalam stadion langsung berlari menghampiri Monty, begitu juga David yang mulai mengkhawatirkan dengan kondisi adiknya, sehingga membuat suasana semakin dramatis. Kemudian karena tidak ingin Monty dilukai untuk kali keduanya, Gary segera meminta maaf kepada David atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan, kemudian memohon agar dia mau menghentikan semuanya. Tetapi meskipun sudah dalam keadaan terluka parah, namun Monty masih memilih untuk tetap melanjutkan pertandingannya, sehingga David pun seakan melihat sosok Monty kecil yang berdiri tepat di hadapannya dengan terus memberikannya senyuman. Sementara sambil menahan rasa sakit, Monty berusaha untuk tetap bangkit agar dapat melanjutkan pertandingannya. Dan disinilah suasana haru kembali terjadi, di mana David hanya memilih untuk menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Monty. Bahkan karena dirinya tidak ingin kembali menyakiti adiknya, David hingga berulang kali memintanya menyerah. Namun Monty masih bersikeras untuk bertahan, dan di dalam pergulatan tersebut, sempat terjadi percakapan di antara mereka, di mana Monty mengatakan jika David lupa bahwa Maria juga merupakan ibu kandungnya. Dan setelah mendengar hal itu, David pun langsung meminta maaf, sehingga Monty akhirnya menepukkan tangannya 3 kali ke tubuh David yang menandakan jika dirinya telah menyerah. Sehingga David pun resmi dinyatakan sebagai pemenang di pertandingan tersebut, yang langsung disambut meriah oleh para penonton yang hadir di sana. Tapi terlepas dari kemenangan dan hadiah yang berhasil dia terima, David juga mendapatkan sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya, di mana kini hubungannya dengan Monty sudah kembali membaik seperti dahulu kala. Dengan gitu guys, film pun berakhir.